Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan hidup, dan mudah-mudahan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sama-sama kita syukuri, lalu menjadikannya sebagai pertambahan bagi kebaikan demi kebaikan, sehingga bertambah umur, bertambah bekalan untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pagi ini insyaallah kita sama-sama buka surah Al-Mutaffifin. Surah yang ke-83. Dah jumpa yang sudah hafal tidak apa, tidak payah pegang Quran tak apa. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون Sadaqallahul azim. Ada satu ayat lagi ya. Nah. Alal araiki yanzur
hal tuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang direjam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari mereka semua bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Dan tahukah engkau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya, yaitu hari pembalasan, kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa, yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal, yang dikatakan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan, kamu dapat mengetahui
dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan, yang tempatnya masih dilak atau disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba, dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, yaitu orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengerdip-ngerdipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir, mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Mutaffifin, surah Makkiyah yang diturunkan pada zaman Mekah, dan ia diturunkan setelah perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah kepada orang-orang Mekah dengan dakwah yang jahar, artinya yang terang-terangan. Karena sebelum itu Rasulullah berdakwah dengan sir, secara rahasia, perlahan-lahan, dari satu rumah ke satu rumah, dari individu ke individu. Setelah bertambah pengikut Islam ketika itu, maka diperintahkan untuk menyebarkan Islam secara terang-terangan. Dan surah ini merupakan satu panduan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada masyarakat Mekah yang ketika itu kebanyakan mereka adalah peniaga, pengusaha. Dan selalunya para pengusaha, para peniaga ini ingin untung, tidak mau rugi. Dan keinginan untuk untung itu sesuatu yang wajar, tetapi diingatkan jangan sampai melakukan kecurangan. Biasa setiap orang berniaga ingin untung, tetapi Allah Subhanahu wa taala membimbing mereka bagaimana
untung tetapi halal. Jangan untung tetapi mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tegas wailun. Wail itu celaka. Jadi kalau celaka itu maknanya binasa. Wail lil mutaffifin, bagi orang-orang yang curang. Bagaimana curang? Yaitu mereka yang apabila menerima takaran dari orang minta banyak. Hati-hati kalau kita beli buah limau, kemudian orang takar, atau beli kacang, ketika orang takar coba sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali. Coba halal, halal. Tapi coba terus. Yang dia coba bukan yang di dalam barang yang dia nak beli, tapi yang coba. Dan kadang-kadang kita ingin banyak, tambah lagi bang, tambah lagi. Kurang itu, cukup, tambah lagi, nak minta banyak. Tapi time kita menakar untuk orang lain, kita coba mengurangi. Kadang-kadang ada tempat untuk menyimpan, misalnya apa, limau. Nampak dari jauh itu berapa harga, RM2, nampak besar. Rupanya di tengah-tengah ada kertas. Pernah nampak tak? Tuan. Jadi apabila dituang, kena sikit. Sebab tadi nampak banyak. Itu maknanya curang. Ataupun satu ketika Rasulullah SAW pergi melihat keadaan pasar. Kemudian dia tengok orang berjual. Di atasnya buahnya bagus-bagus, tapi di bawahnya buruk. Jadi apabila orang membayar, kalau ukuran 1 kilo bayarannya sekian, tapi ketika orang memberi barang yang dibeli, nilainya tidak sama dengan duit yang dia terima. Artinya apa? Ketika kita memberi kepada orang lain takaran, kita kurangkan. Tapi kalau kita nak minta orang lain menakar untuk kita, kita minta lebih. Itu sebagai asas kita paham. Ada juga orang yang ketika dia timbang itu, dia timbang banyak, dia timbang. Tengok, kurang tuh, tambah lagi. Tidak apa, tambah lagi, tambah lagi. Tapi dia punya tangan cepat. Ketika dia bungkus, dia turun sekejap. Yang dia ambil bungkusan yang lain. Bungkusan yang tadi itu nampak dia timbang banyak, dia gantung. Di sini sudah tersedia. Pernah tengok video? Di sini sudah tersedia buah yang sudah ditimbang. Jadi
Orang yang membeli itu dia tengok sudah timbang puas hati, jadi dia pun muka tengok nak ambil duit, dia kata yang di sini turun sekejap, dia sudah disediakan apa yang ditimbang, maknanya dia nak mengurangkan timbangan. Duit nak cukup tapi barang kurang. Bukan itu saja, kadang-kadang kita buat apalah, kalau dalam perniagaan, apalah perniagaan, kalau perniagaan sifatnya servis, sepatutnya dengan harga macam ini, servisnya macam ini, sehingga orang puas dan nampak antara perkhidmatan dengan bayaran itu memang sama-sama seimbang. Tapi orang yang curang, misalnya servis ekon, berapa bayaran sekian, jadi kita pun yang tidak tahu ekon ni, dia tidak penuh servis, tiba-tiba sudah berapa lama rusak balik, artinya tidak sejuk balik, rupanya waktu servis tu tak dicek betul-betul. Kita yang tidak tahu bidang itu, kita pikir sudah. Di sini kejujuran, sebab disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apalah. Yang penting dalam kita berusaha untuk dapat untung, jangan sampai orang lain rugi. Jadi kalaulah perniagaan ini dilakukan oleh orang-orang yang curang, hancur dunia. Kan ada ini kisah, bayaran sudah dibuat, kemudian dipasang saja dia punya signboard, project apa, diesel, misalnya lah, tapi signboardnya ada, duit sudah bayar, tapi sekolah-sekolah tidak ada diesel lagi, tidak ada lagi current. Ini tahulah orang. Jadi ini adalah kecurangan yang Islam bentras daripada awal-awal. Kecurangan. Jadi untung mau banyak, tetapi melalui sikap curang, maka itu satu perkara yang dosa dan sangat berat. Allah Subhanahu wa taala berikan peringatan, wailul lil mutaffifin. Jadi mutaffifin yaitu orang-orang yang curang. Dia punya sikapnya apa? Kalau dia minta ditakar oleh orang lain, minta lebih. Tapi kalau dia menakar untuk orang lain, dia kurangi. Apa-apalah, perkhidmatan ke apalah semuanya. Sebab orang yang berhubung kait dengan perniagaan ini bukan semua dia faham. Kadang-kadang pasang tile, tiba-tiba rusak. Sebab apa? Di dalamnya tidak penuh isi simen. Contohnya, jadi dia cepat rusak. Maka kita pun tengok macam mana boleh terjadi. Sebab untung besar, tapi perkhidmatan tidak sesuai dengan apa yang dia dapat daripada keuntungan. Kenapa orang buat macam ini? Kenapa dia orang buat macam itu? Allah Subhanahu wa taala bertanya supaya menjadi perhatian kepada mereka.
ala yazunnu ulaika annahum mab'usun, tidakkah mereka sedar, mengetahui, menyangka bahwa mereka itu sebenarnya akan dibangkitkan nanti. Jadi kalau kita curang ini, kita kena ingat kita akan dibangkitkan nanti. Bila dibangkitkan, liyaumin azim, yaitu pada satu hari yang besar, azim. Besar ini maknanya menakutkan. Pada satu hari orang berkumpul dan keadaan matahari pada saat itu sangat panas, dan semua orang ini akan berada di dalam keadaan sesuai dengan apa yang mereka pernah lakukan ketika di dunia. Ada yang peluhnya sampai menutup hidung. Dahsyat hari itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini, kalaulah orang itu sedar dan tahu bahwa mereka akan dibangkitkan dan mereka akan menerima balasan daripada Allah, mereka tidak akan buat. Dan mereka melakukan itu sebab mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa mereka akan dibangkitkan. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, yaitu pada hari semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Dalam ayat yang lain, yauma yasdurun nasu ashtatan liyura a'malum, di mana manusia itu bangkit kemudian berkumpul untuk diperlihatkan amal-amal mereka. Diperlihatkan amal-amal itu satu hal, tetapi dilihatkan amal-amal dalam bentuk balasan yang mereka terima. Nah, itu yang sangat menggerunkan sepatutnya. Jadi hati-hati untuk kita berlaku curang. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Jadi orang-orang yang melakukan dosa ini, mereka tidak akan dapat lari, karena semua perbuatan mereka itu tercatat. Janganlah kamu melakukan demikian, ataupun janganlah kamu melakukan hal yang demikian, karena sesungguhnya catatan orang yang derhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Jadi di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberitahu setiap kita ini ada malaikat yang mencatat, dan catatan itu disimpan betul-betul, dan simpanan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan melalui para malaikat ini tidak akan hilang. Kadang-kadang kalau kita yang menyimpan boleh hilang, jadi terlupa lah. Kalau pelajar melakukan sesuatu dicatat. Jadi pelajar itu berharaplah kalau boleh catatannya hilang. Jadi saat penilaian itu tidak ada lagi catatan hilang. Jangan berharap begitu, sebab malaikat ini mencatatnya sangat teliti, dan juga catatan itu tersimpan dengan penuh penjagaan, tidak akan hilang.
dicatat, disimpan di dalam sijin. Wa ma adraka ma sijin. Apa itu sijin? Kitabum marqum. Jadi ini penjelasan secara terperinci bahwa catatan itu betul-betul terpelihara. Kemudian selepas itu wailul yauma idzin lil mukazzibin. Jadi orang yang melakukan curang itu sebabnya apa? Dia tidak percaya akan ada hari kebangkitan. Sebab dia tidak percaya bahwa semua amal-amal ini akan dibalas nanti pada hari kebangkitan. Bahwa mereka pikir dah mati habis. Maka dalam ayat ini ditambahkan celaka pada hari itu orang-orang yang dulu ketika di dunia tidak percaya adanya hari pembalasan. Jadi yang pertama celaka untuk orang-orang yang berlaku curang. Kenapa orang itu berlaku curang? Sebab mereka tidak percaya akan adanya apa? Hari pembalasan. Jadi pada saat tiba hari pembalasan, orang-orang yang dulu mendustakan hari pembalasan ini maka menyesal habis. Rupanya yang dia tidak percaya itu benar berlaku. Celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan, yaitu yang mendustakan hari pembalasan. Dan orang-orang yang mendustakan hari pembalasan itu tidak lain adalah kullu mu'tadin asim, yaitu orang yang melampaui batas dan melakukan dosa. Melampaui batas. Jadi orang yang melampaui batas ini maknanya yang tidak melakukan peraturan. Kenapa dia buat? Sebab bagi dia tidak ada apa-apa. Tidak akan ada balasan. Jadi antara iman dengan amal soleh itu sangat erat hubungannya. Kenapa orang tidak beramal soleh? Sebab dia tidak ada iman. Kalau ada iman, iman itu kalau betul wujud akan melahirkan amal soleh. Jadi kalau orang tidak melakukan amal soleh, punca utamanya sebab tidak ada iman. Dan iman kepada Allah menuntut kita untuk meyakini beriman akan adanya hari akhirat. Mereka mempunyai ciri-ciri apa? Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, yaitu ayat-ayat Allah, mereka tidak mempercayainya dan menganggapnya itu cerita kosong. Jadi Allah menurunkan panduan hidup, peringatan supaya mereka ini jadi orang baik, karena Rasulullah SAW diutus liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Tapi apabila diturunkan panduan untuk supaya mereka berakhlak mulia, mereka menolaknya, tidak mau ikut. Oleh itu, bagi kita yang yakin akan adanya hari akhirat, yakin akan adanya hari pembalasan, maka perbaikilah kehidupan. Bagaimana memperbaikinya? Berpandukan kepada petunjuk yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada bimbingan yang
disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan selamat, tidak ada jalan yang lain. Kalau kita taatkan Allah, taatkan Rasulullah, yang pertama akan berubah akhlak. Dan yang kedua, kita akan berada di dalam panduan daripada Allah dan panduan daripada Rasulullah di dalam kehidupan. Kalau kita ikut peraturan, maka apabila kita meninggal kemudian dibangkitkan, maka semua amal-amal ini akan menjadi sebab untuk kita mendapatkan pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kita, kita taat, dan Allah berjanji kepada orang-orang yang taat mendapatkan syurga. Beruntunglah mereka yang taat. Jadi mudah-mudahanlah kita belajar Al-Qur'an, jangan hanya lalu macam tu saja, tapi kita tadabburkan, kita ambil pengajaran, dan yang penting adalah kita dapat mengamalkannya. Maka insya-Allah itu merupakan sebab kita berada di dalam jalan yang membawa kepada kejayaan. Bahkan nanti di dalam ayat berikutnya, setelah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan balasan yang baik, dunia ini kita jadikan tempat kita berlomba untuk melakukan kebaikan. Berlomba. Jadi pelajar-pelajar pun berlomba. Berlomba. Karena apabila kita mempunyai semangat berlomba untuk menjadi yang terbaik, maka hilang rasa malas. Tapi kalau kita tidak mempunyai sifatnya berlomba, itulah kita selalu ketinggalan. Mandi ketinggalan, salat berjamaah ketinggalan, baca Quran ketinggalan. Tapi kalau kita berlomba, orang lain satu muka, sebelum solat kita 2 muka, orang lain 10 muka, dalam sehari kita 20 muka. Terus berlomba. Menghafal begitu juga, kita berlomba. Kalau orang lain dapat menghafal 1 ayat, kita 3 ayat misalnya. Terus berlomba. Sampai bila? Ya, sampai umur kita selesai. Dan seluruh umur kita itu tidak panjang. Jadi mudah-mudahan ini saja dulu pagi ini. Ini pun tengok wajah-wajah yang biasa-biasa ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kekuatan untuk terus belajar dan belajar. Al-Quran yang ada di hadapan kita ini juga Al-Quran yang dengannya para sahabat radhiyallahu anhum mendapatkan bimbingan daripada Rasulullah dengannya, lalu berubah daripada masyarakat yang sebelumnya dikatakan jahiliyah berubah menjadi sebaik-baik umat. Mudah-mudahan kita pun menjadi sebaik-baik anak-anak muda, remaja, jadi salihin dan salihat. Ini saja, insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.